Angin memiriku pasang pitujui tong-tongana tu saro ataka lupa batumi angin memiri angin ngerang dingin-dingin nama lantang sari buku Oke, udah. Waduh, enak banget. Wow. Straw. Panas. It's hot and cold and hot and cold. It's really strong. At first glance, Muslim majority Indonesia might not seem like it has a deep tradition of homemade booze. But in reality, the country has been getting wasted on locally made brews for centuries. And out in North Sulawesi, a deeply Christian region of Indonesia, few liquors are as popular as Capticus, a highly potent drink made from fermented palm tree sap. So I'm right here in North Sulawesi, deep in a remote village in the jungle. We're not that far from town, but even when we're this close to the road, it feels like we're in the middle of nowhere. But believe it or not, this is where North Sulawesi's most notorious liquor was born. Minuman ini tabu di mata banyak masyarakat Indonesia, tapi terkenal dengan kemampuannya untuk mempererat tali persahabatan kita semua. Halo, gue Yulio. Kali ini gue akan membahas tentang minuman beralkohol. Minuman ini deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi di kota-kota besar. Dan gak cuma zaman sekarang, dari dulu, zaman kakek nenek kita, itu udah normal banget sama keberadaan minuman beralkohol. Tapi kenapa ya, sekarang tuh minum-minuman beralkohol di Indonesia kayak susah gitu? Ambil contohnya bir. 1, udah nggak bisa beli di minimarket. 2, takut dijudge. 3, lo males nggak sih kalau lagi minum? Bro, gimana? Bisnis lo lancar gak? Hanya mengingatkan. 4, ini penting nih. Gak sedikit media besar di Indonesia yang cuma ngasih lihat alkohol oplosan atau yang ilegal doang. Cuy, minum minuman beralkohol asal tahu batasnya dan bertanggung jawab itu baik-baik aja. Dan semua hal yang berlebihan emang gak bagus juga gak sih? Kita pasti sering denger cerita di masyarakat yang bilang kalau minum alkohol itu budaya barat. Padahal gak juga. Menurut Fadli Rahman, sejarawan dari Universitas Padjadjaran Bandung, catatan tertua tentang minuman beralkohol itu udah ada di beberapa prasasti sama naskah-naskah Jawa kuno, mulai dari abad ke-8 sampai abad ke-13. Itu bahkan negara kita belum terbentuk cuy. Nah berarti minuman beralkohol udah ada dari era Sriwijaya. Sekarang pertanyaannya, apakah minum alkohol itu budaya barat atau itu budaya kita dari dulu? Faktanya, nggak cuma kerajaan Sriwijaya, Majapahit, sama Singosari yang dikenal biasa mengkonsumsi minuman beralkohol. Tapi hampir di seluruh Nusantara itu punya minuman alkoholnya masing-masing. Di Papua ada Swansrai, di Maluku ada Tuak, Jawa punya Ciu, Sulawesi punya Capticus, Sopi dari NTT, sama Medan punya Tuak Putih. Nah, baru deh di awal abad ke-20, minuman beralkohol kayak bir, whisky, vodka, dan lain-lain masuk ke Indonesia. Di era modern kayak sekarang, emang minuman beralkohol ini yang banyak ditemuin sama masyarakat Indonesia, terlebih di kota besar sama destinasi wisata. Terus apa bedanya? Tuak sama bir, whisky sama arak, atau vodka sama ciu? Sebetulnya bedanya cuma di bahan dasarnya aja, kalau segi pembuatan sama persis. Aku sendiri sampai sejauh ini belum pernah dan nggak minum. Mungkin alasan pertamanya itu sholat sih.
Semakin kesini gue semakin sadar kalau itu bukan kunci untuk kayak menemukan a good conversation atau teman yang baik. Gue nyari satu pengalaman yang beda dari apa yang gue konsumsi secara rutin gitu. Gue ngerasa kalau abis minum alkohol ada efeknya, jadi bisa lebih friendly sama orang, bisa lebih ngobrol sama orang. Gue nggak tahu proses pembuatan dan seperti itu. Dari fermentasi, biasanya itu bahan bakunya dari entah itu buah atau ya tumbuhan lah. Prosesnya yang kimia, bukan bahannya yang kimia. Jadi proses fermentasi itu kan proses kimia sebenarnya, tapi dari bahan-bahan yang alami juga bisa. Circle teman-teman gue juga kebanyakan orang-orang yang minum alkohol juga, jadi santai. Nggak ada sama sekali sih, selama mereka bisa jaga batas yang ada dan selama tidak merugikan satu sama lain ketika minum. Dulu mungkin ada, cuman setelah gue mengenal orang jauh lebih banyak, gue merasa minuman beralkohol itu bukan alasan untuk menjudge atau menilai orang lain. Mungkin judgement yang gue nggak tahu kali ada. Pernah sih, cuma nggak yang gue take it personally sih. Karena kalau dibilang demen minum lu ya lu demen mabok lu gitu. Tapi menurut gue nggak terganggu dengan hal itu. Film atau apa selalu memperlihatkan seolah-olah mabok-mabokan itu adalah hal yang gimana banget. Mungkin karena banyak contoh orang yang karena under effect melakukan tindak kekerasan atau kayak gitu-gitu kan. Nggak semua orang yang minum minuman beralkohol itu melakukan hal itu sebenarnya. Berita-berita soal alkohol yang di oplosan gitu emang biasanya sih muncul ketika emang gede banget gitu kasusnya dan emang karena bodoh aja ceritanya. Dan cerita bodoh kan paling sering banget dibaca sama orang-orang. Belum jadi budaya sih, jadi kebutuhan aja, kebutuhan untuk hal sosial sih menurut gua. Minuman alkohol itu udah jadi budaya yang emang ada di daerah-daerah dan itu tuh udah hal yang emang udah ada di Indonesia sejak lama. Menurut saya sih belum jadi budaya, tapi kayak masih menjadi sekumpulan orang yang menikmati minuman beralkohol tersembunyi-sembunyi. Kan banyak minuman beralkohol yang home brewing gitu, maksudnya mereka bikin tuak di beberapa daerah, kayak ada yang bikin arak. Menurut gue bagian dari culture sih udah lama. Lo masuk sendiri, lo lihat betapa itu adalah alat kebudayaan juga bagi si orang yang di dalamnya gitu. Jadi mau deh coba jalan-jalan ke beberapa daerah, lo akan ngelihat itu dari sudut pandang yang beda pasti. Kayaknya di Indonesia dilarang nggak dilarang tetap bakal ada ya. Gue percaya kalau sesuatu yang dilarang dan ditekan malah juga nggak berujung baik gitu, malah jadi pemberontakan. Kalau itu dilarang, pemerintah akan nggak bisa kontrol. Pasti mereka akan cari sesuatu yang lain yang bisa menggantikan. Kalau sekarang kan maksudnya dengan dijualnya minuman-minuman dengan merek ini, itu justru lo bisa tahu kan kadarnya apa, terus itu di resmi atau enggak, bahaya atau enggak buat tubuh. Lo minum minuman beralkohol dengan lo sadar bahwa lo tahu efeknya apa, lo tahu seberapa banyak, dan lo tahu batasnya buat diri lo sendiri sih. Pantang pulang kalau lo berkendara sih. Ketika dia minum alkohol, dia tahu batasannya, dia udah bisa ngontrol dirinya sendiri, dan dia tahu lokasi juga, dia tahu tempat. Ya ketika lu minum, lu menikmati apa yang lu minum, nggak ninggalin jejak buruk, tetap ngebuat lingkungan sekitar lu ya fine dengan keberadaan lu gitu loh. Wow, ternyata pandangan orang Indonesia itu beragam ya. Ada yang setuju dan ada yang enggak. Ya nggak apa-apa bro, namanya juga negara demokrasi. Tapi sebagai negara demokrasi, kita juga harus menghargai pendapat sama hak-hak setiap warganya. Dan banyak loh masyarakat di Indonesia yang menggunakan alkohol sebagai sarana bersantai atau budaya. Intinya, bagi yang mengkonsumsi minuman beralkohol harus bisa lebih bertanggung jawab dan menghargai yang tidak mengkonsumsi. Begitupun sebaliknya. Ya, apapun pendapat lo, yang penting toleransi aja lah sama perbedaan. Pada
16 Februari lepas, di kawasan ini jam 3.20 pagi telah berlaku satu kemalangan yang meragut satu nyawa dan mencederakan 3 orang yang lain. Di kawasan ini, sebuah kenderaan Ford Fiesta yang dipandu laju dipercayai oleh lelaki berusia 30-an yang sedang mabuk melawan arus sehingga melanggar kereta Persona yang bergerak dari arah Pajam menuju ke Seremban. Dan ini adalah salah satu kisah sisi buruk industri arak di Malaysia. Kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Miros menyebut bahawa antara 2010 hingga April 2015, sebanyak 1,035 nahas melibatkan pemandu mabuk mengakibatkan 618 kematian. Pada tahun ini sahaja, sudah ada 5 kes maut. Kita juga harus melihat sudut fenomena yang sedang berlaku ini memberi ancaman kepada masyarakat awam yang mana sepatutnya dia dikenakan hukuman yang lebih berat. Sebab itu, hukuman mati dia boleh jadi wajar, dia boleh sampai ke situ sekiranya banyak perkara-perkara yang kita buat sebelum ini tidak mampu untuk membendung gejala ini. Dan tadi dalam syariah pun kita tengok bagaimana Umar Al-Khattab menaikkan hukuman daripada sebat 40 kali pada orang yang minum arak kepada 80 kali kerana situasi pada ketika itu menuntut dia untuk menggandakan secara takzir lah. Dokumen Tinjauan Ekonomi 2020 yang disediakan Kementerian Kewangan melaporkan jumlah kutipan cukai bagi minuman keras pada tahun 2015 ialah sebanyak 2.7 bilion ringgit. Pada 2019 pula, Jabatan Kastam Diraja Malaysia menyasarkan kutipan cukai arak dan rokok sebanyak 7 bilion ringgit. Dan Malaysia merupakan negara di tangga ke-10 penggunaan alkohol dengan jumlah perbelanjaan sebanyak $500 juta setahun menurut satu kajian. Keburukan arak ni maknanya kena keburukan ni kepada semua lapisan masyarakat, kepada pelajar, keluarga, kerjaya, masalah sosial, kemalangan jalan raya, masalah psikologi, boleh jadi gila, kemurungan dan sebagainya. Maka kat situ sebenarnya kerajaan perlu lihat keuntungan daripada industri arak itu perlu dilihat dengan pandangan yang seimbang dengan kerosakan yang berlaku. Berapa banyak kerajaan kena cover isu kemalangan jalan raya, berapa banyak kerajaan kena cover dari sudut perubatan, dari sudut masalah sosial dan sebagainya. Semuanya itu adalah satu kerugian yang mungkin kita tak boleh ukur secara material. Jam sudah menunjukkan pukul 2 suku pagi di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Umpama waktu siang, ramai orang. Rumah urut, hotel bajet, pusat hiburan dan hidangan arak ada di mana-mana di kawasan ini. Bukit Bintang adalah salah satu bukti bahawa mudahnya akses mendapatkan arak. Begitu juga kedai runcit 24 jam seperti 7-Eleven dan KK Mart terpilih di seluruh negara. Sama dengan orang membunuh. Bila sama dengan orang membunuh, apa tindakan sepatutnya? Kita bunuh orang Kalau orang membunuh pun sudah kena. kena penjara. Ya. Saya gantung lah. Sampai mati juga. Kerajaan perlu ketatkanlah undang-undang kepada peminum arak. Sepatutnya petugas jalan raya apa semua tu perlu macam kawal. Kalau orang mabuk, dia tak boleh drive macam tu. Lepas tu ataupun dikenakan denda yang setimpal. Sebab benda ni sebenarnya besar lah. Sebab dia melibatkan kemalangan, kematian. Pihak kerajaan sedang merangka pindaan hukuman lebih berat bagi pemandu mabuk yang menyebabkan kematian sehingga 20 tahun penjara dan denda sehingga RM100,000. Hakikatnya, kemalangan akibat pemandu mabuk hanyalah simptom, sedangkan punca permasalahan ini ialah industri arak itu sendiri. Sebenarnya apa yang kita nak? Apakah pandangan kita terhadap arak? Apa yang kita mahukan dalam jangka masa panjang? Arak ini apa di Malaysia, di negara kita? Kalau kita lihat arak ini sebagai satu yang boleh kita bertolak ansur daripada awal lagi, maka langkah kita hanyalah langkah-langkah kecil. Maknanya langkah kita adalah bagaimana nak memastikan tak ada orang mati kena langgar, ataupun bagaimana nak mengurangkan risiko kemalangan jalan raya walaupun tanpa kematian.
Sebenarnya kita tengok pada awal lagi, kita patut letakkan satu visi bahawa Malaysia ini satu negara yang bebas daripada arak, negara yang mengharamkan arak. Memang sekarang ni orang kata benda tu mungkin mustahil kerana kita ramai non-Muslim dan sebagainya. Bagi saya, benda yang mustahil hari ini tak semestinya mustahil pada akan datang. Dan akhir sekali, terserah kepada pihak kerajaan untuk menilai apakah penghujung bagi industri arak di negara ini. Benar, ia ada manfaat untuk ekonomi, tetapi adakah ia satu-satunya faktor dalam membuat pertimbangan? Bagaimanakah pula dengan kerosakan yang menimpa individu, keluarga dan masyarakat yang berpunca daripada arak? Dan sebagai umat Islam, kita tentu mahukan sebuah negara yang bebas daripada arak sepenuhnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Fikirkan. menjadi universiti termaju.